Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Karena kita masih suasana di bulan Rabiul Awal, tentu sangat pas kalau seandainya kajian kita fokus kepada sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sering saya ulang-ulang, bulan Rabiul Awal ini bulan bersejarah. Walaupun tidak memiliki keutamaan dan keistimewaan seperti bulan-bulan hurum Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab ataupun Ramadan, tetapi di bulan Rabiul Awal ini banyak peristiwa yang berlaku, terutama sejarah Nabi SAW dari kelahiran beliau sampai wafatnya. Itu rata-rata terjadi di bulan Rabiul Awal. Yang ingin saya jelaskan malam ini, kita akan membahas tentang kekhususan yang dimiliki Nabi kita Muhammad SAW yang tidak diberikan kepada para nabi yang lainnya, baik di dunia ataupun di akhirat. Apa saja kekhususan yang menjadikan Nabi kita ini sangat istimewa? Inilah yang kita akan bahas 1 jam ke depan. Tidak memperpanjang mukaddimah karena banyak pembahasannya, langsung saja. Yang pertama, di antara kekhususan Nabi kita Muhammad SAW, dia adalah khatamun nabiyyin. Bahwa Nabi SAW, Nabi kita itu adalah sebagai penutup para nabi dan rasul. Artinya kalau penutup berarti tidak akan ada lagi nabi-nabi apalagi rasul-rasul setelahnya. Karena dengan kedatangannya berakhirlah semua rangkaian para nabi dan rasul. Dari 120 atau 24 ribu para nabi dan 315 rasul, dan Al-Quran hanya mencantumkan 25 nabi dan rasul, dari sejak zaman Adam alaihi salatu wassalam, maka ditutup kenabian dan kerasulan sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu berdasarkan ucapan dia sendiri, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sepeninggalku. Ini yang pertama. Yang kedua, i'ta'uhu al-maqam al-mahmud. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tempat yang sangat istimewa di sorga, dan itu tidak diberikan kepada para nabi yang lainnya. Walaupun nabi-nabi itu tergolong ulul azmi minar rusul, seperti Nuh, Ibrahim, Musa ataupun Isa. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu tempat yang disebut dengan maqamam mahmudah. Dan itu sering kita ucapkan apabila kita berdoa selepas azan. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqamam mahmudah. Kenapa demikian? Disebutkan di dalam Al-Quran,
Iman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan dari separuh malam maka tegaklah tahajud sebagai bentuk melaksanakan sunnah untuk wahai Muhammad. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Boleh jadi dengan cara itu Allah Subhanahu wa taala Rabbmu akan memberikan kepadamu satu kedudukan yang sangat mulia dan terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah tempat yang paling tinggi di sorga, hanya ditempati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Yang ketiga, i'ta'uhu asy-syafa'ah. Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada Rasul kita untuk memberikan syafaat. Dan syafaat yang dimaksud di sini adalah syafaatul uzma, syafaat yang besar. Ada sebuah hadis yang sangat panjang sekali dalam bab atau kitab akidah itu. Jadi ketika manusia sudah terlampau lama tinggal di padang mahsyar, kondisi mereka tidak bisa duduk apalagi berbaring. Mereka hanya bisa berdiri. Makanya disebut yaumul qiyamah, kiamah. Kenapa disebut al-qiyamah? Karena di situ ada qiyam. Qiyam dalam bahasa Arab itu berdiri. Dari qama yaqumu qiyaman. Maka disebut yaumul qiyamah, hari kiamat itu karena manusia akan berdiri selama 50.000 tahun. Tentu bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang beriman ya tidak selama itu. Tetapi ketika manusia kemudian berkumpul di padang mahsyar, masing-masing manusia mendatangi Adam, mendatangi Nuh, mendatangi Ibrahim, mendatangi Musa dan Isa. Semua para nabi ini tidak sanggup untuk memberikan syafaat, memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan alasan karena mereka memiliki dosa yang membuat Allah murka. Tetapi ketika mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengatakan ana laha, kan ku coba. Maka Rasul pun kemudian naik ke langit, kemudian setelah berada di bawah arsy Allah, dia pun sujud dengan sujud yang lama. Sampai Allah Subhanahu wa taala datang dan mengatakan irfa ra'saka ya Muhammad sal tu'ta qul tusma washfa tushaffa. Angkat kepalamu wahai Muhammad, katakan kau didengar, minta kau diberi, mintalah syafaat, aku akan beri kau syafaat. Nah, ini disebut syafaatul uzma, tidak diberikan kepada para nabi yang lainnya. Kalau ulul azmi saja tidak diberikan, bagaimana nabi-nabi dan rasul yang lainnya? Dan ini keutamaan Nabi SAW diberikan syafaat yang sangat besar yang tidak diberikan kepada para nabi yang lainnya. Ini yang ketiga. Walaupun macam-macam syafaat itu kan banyak. Ada syafaat khusus, ada syafaat umum. Dan itu bukan pembahasannya, nanti lama kita kalau bahas syafaat. Kemudian selanjutnya adalah Nabi SAW bu'itsa litablighi risalatil Islam ila jami'il khalaik. Nabi SAW diperintahkan Allah untuk menyampaikan syariat ini kepada seluruh manusia, bahkan bukan hanya manusianya, sampai kepada bangsa jinnya. Tidak ada satupun nabi yang diutus kepada bangsa jin, hatta Ibrahim sekalipun. Hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus sebagai nabi bagi kalangan manusia dan nabi bagi kalangan jin. Dalilnya adalah surah Jin. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari Taif, karena penduduk Taif tidak menerima dakwahnya, kemudian hendak masuk Mekah pun tak bisa karena diancam mau dibunuh. Akhirnya Rasul beristirahat di kebun Mughirah. Disitulah kemudian Rasul SAW menginap beberapa malam. Ketika dia sedang solat fajar, rupanya datang jin-jin nawasib berasal dari Yaman. Ada sekitar 7-8 jin. Kemudian
tiba-tiba melihat Rasul sedang solat dan membaca Quran. Akhirnya mereka mendengarkan Al-Quran yang dibaca Rasul. Subhanallah, sekali dengar masuk pula ke relung hati yang paling dalam di hati-hati jin itu. Tiba-tiba mereka beriman. Dan itulah sahabat dari kalangan jin pertama yang masuk Islam, yang kemudian dengan sebab mereka ribuan para jin masuk Islam. Dan ini kekhususan Nabi SAW yang tidak diberikan kepada para nabi yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya, uhillat lahul ghanaim, dihalalkan bagi Nabi SAW untuk memakan harta rampasan perang. Kalau di zaman dulu berperang kemudian musuh kalah, otomatis mendapatkan harta rampasan perang. Di zaman Bani Israel, harta rampasan perang itu tidak boleh dimanfaatkan. Bahkan sebagian mereka untuk mengetahui apakah perangnya diterima atau tidak oleh Allah, maka harta rampasan perang itu diletakkan di atas ketinggian, entah di bukit, entah di gunung, pokoknya ditaruh di atas ketinggian. Kalau ada halilintar datang membakar harta rampasan perang itu, berarti menunjukkan bahwa jihad mereka diterima. Kalau kemudian harta rampasan perang itu tidak disentuh halilintar, berarti jihad mereka bermasalah niatnya. Coba umat dulu itu diperlihatkan ikhlas tidaknya, coba. Sama dengan peristiwa korbannya Habil dengan Kabil. Ketika Habil berkorban dengan seekor kambing kemudian diikat di atas bukit, sementara Qabil berkorban dengan buah-buahan yang buruk yang tidak layak dimakan, apa yang terjadi? Allah kirim halilintar kemudian membakar kambingnya Habil, tanda diterima. Jadi memang orang dulu itu berat ibadahnya karena keikhlasan dan tidaknya ditampakkan tuh. Alhamdulillah kita ini tidak ditampakkan sehingga tak malu lah kan gitu. Coba kalau umpamanya ke orang dulu gitu ya, kita mau korban ditaruh di depan Masjid Nurul Ilmi, nunggulah petir itu. Yang satu kena petir, yang tidak langsung tuh, pantas pula kau beli kambing dari uang korupsi. Kan nampak kan. Alhamdulillah Allah masih memberikan rahmat kepada kita kan? Sehingga Allah tutupi sehingga kita tidak tahu mana yang ikhlas mana yang tidak kan. Dan ini rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita umat Islam. Lah setelah Islam datang, harta rampasan perang itu dibolehkan untuk dimanfaatkan, bahkan dibagi sebagai penghasilan para mujahidin. Dan ini hanya kepada Nabi SAW dan tidak dihalalkan kepada para nabi sebelumnya. Kemudian selanjutnya adalah Nabi SAW sayyidul anbiya'i wa khatibuhum. Dia adalah pemimpin para nabi, bahkan oratornya para nabi. Itulah Nabi SAW. Kita tahu bahwa kalau disebut oratornya para nabi, kalau kita membaca sejarah para nabi dan rasul, kalimat orator itu biasanya disematkan kepada Nabi siapa? Nabi Syuaib. Syuaib itu termasuk orator. Kalau disebut orator para nabi, itulah Nabi Syuaib yang diutus kepada kaum Madian. Tetapi Nabi SAW lebih hebat dibandingkan Nabi Syuaib. Kenapa? Karena Rasul itu diberikan jawami'ul kalim. Apa jawami'ul kalim? Jawami'ul kalim itu kalimat-kalimat yang singkat namun padat dan syarat makna. Itulah jawami'ul kalim. Kalau ngomong itu Rasul itu singkat-singkat, tapi kalau dipikirkan isinya dalam. Lain dengan kita ngalor ngidul ngetan ngulon tidak jelas ngomong, intinya cuma situ tuh ya. Itulah kita kalau ngomong kebanyakan ngomong, intinya cuma di situ. Tapi Rasul itu terbalik gitu ya, ngomongnya sepatah dua patah kata, tetapi kandungan isinya luar biasa. Makanya ada satu kitab namanya Bahjah Qulubil Abrar, karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Itu kitab mengumpulkan hadis-hadis pendek, kata-kata singkat namun syarat dengan makna. Nama kitabnya Bahjah Al-Qulubil Abrar, karya As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lah Nabi SAW selain dari pemimpin para nabi, dia adalah oratornya. Bukti dia pemimpin para nabi adalah ketika peristiwa Isra Mi'raj. Dan Isra Mi'raj sendiri adalah peristiwa yang hanya berlaku kepada nabi. Belum pernah terjadi sejak zaman Adam sampai yang terakhir Nabi Bani Israel Isa bin Maryam di Isra Mi'rajkan oleh Allah sampai ke Sidratil Muntaha, kecuali Nabi kita Muhammad SAW.
Lah dalam peristiwa Isra Mi'raj itu Nabi SAW singgah di Masjidil Aqsa, kemudian mengimami para nabi dan rasul yang ada di belakangnya. Kalau ada yang bertanya, macam mana mengimami para nabi yang sudah mati? Bukankah jasad-jasad mereka di bumi? Sebagian para ulama hadis ketika mensyarah tentang peristiwa salatnya Rasul di Masjidil Aqsa pada peristiwa Isra Mi'raj, maksudnya ruh-ruh para nabi itu melesat dari langit, dari mana-mana, kemudian kumpul di Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi SAW menjadi imam, dan di belakangnya para arwahnya para nabi dan rasul yang digambarkan seolah-olah ketika Nabi menjadi imam para nabi dan rasul itu, Nabi adalah estafet terakhir untuk meneruskan dakwah seluruh para nabi dan rasul. Jadi seolah-olah menyerahkan, inilah SK yang terakhir untuk Muhammad. Maka sejak itulah Rasul dipanggil sebagai Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, penutupnya para nabi dan pemimpinnya para nabi dan rasul, dan dia oratornya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang menjadi kekhususan bagi Nabi SAW tentang hukum-hukum yang diberikan kepada Nabi SAW dan tidak diberikan kepada umatnya. Apa saja? Seperti beberapa amalan sunnah bagi umatnya tapi wajib bagi nabinya. Siwak itu wajib bagi nabi tapi sunnah bagi umatnya. Kemudian kurban itu wajib bagi nabi tapi ada yang mengatakan sunnah muakkadah bagi umatnya. Kemudian solat witir itu wajib bagi nabi tapi sunnah bagi umatnya. Termasuk tahajud wajib bagi nabi tapi sunnah bagi umatnya. Kemudian sunnah fajar 2 rakaat sebelum subuh itu wajib bagi nabi tapi tidak wajib bagi umatnya. Itulah khususiyah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW, termasuk puasa wisal. Antum tahu puasa wisal? Puasa wisal itu artinya dari buka ke buka, dari sahur ke sahur. Jadi sahur nanti bukanya juga di waktu sahur, itu disebut wisal artinya. Lah ini hanya untuk Nabi SAW, tidak untuk umatnya. Termasuk juga menggabungkan istri lebih daripada 4, itu khusus bagi Nabi. Tapi bagi umatnya dibatasi 4 saja. Ma'asyiral muslimin, termasuk juga Nabi SAW ada perkara-perkara yang dilarang bagi Nabi tapi boleh bagi umatnya, terbalik. Contoh namanya sedekah. Nabi dan keluarganya tidak boleh makan sedekah. Makanya kalau antum menguji orang sok keturunan Nabi itu, kasih sedekah. Kalau menerima sedekah, kau ini Habib palsu kau ini. Kenapa? Karena keturunan Nabi itu tidak makan sedekah, tetapi mereka hanya makan hadiah saja. Kemudian yang kedua, Nabi kalau sudah memakai baju besi perang, pantang Rasul melepaskan bajunya sampai perang. Nabi itu kalau sudah pasang baju besinya, pantang untuk melepas. Dia harus perang, berangkat. Makanya ketika terjadi perang Ahzab, pada awalnya kaum muslimin kalah tapi kemudian berakhir dengan kemenangan. Lah kaum muslimin ini luka-luka mereka masih menganga. Mereka belum beristirahat, masih lelah capek, baru menang perang Ahzab, perang Parit. Nabi SAW melepaskan baju besinya kemudian mandi. Datang Jibril dalam bentuk Dihya al-Kalbi. Dari luar mengatakan, ya Muhammad, para malaikat saja belum meletakkan pedang-pedang mereka, kenapa kau letakkan baju engkau, katanya. Maka kemudian Rasul SAW mengatakan, ada apa wahai Jibril? Kata Jibril, Allah memerintahkan kamu untuk mengerahkan para sahabat serbu Bani Quraidah karena mereka Yahudi yang berkhianat. Akhirnya Rasul pun mengumpulkan para sahabat dan mengatakan, jangan ada yang beristirahat. Padahal mereka baru selesai perang, luka mereka belum sembuh, mereka belum ada sama sekali istirahat. Tiba-tiba Rasul mengatakan, idhabu ila Bani Quraidah fala tusalliyanna ahadakumul asra ila fi Bani Quraidah. Berangkat serbu Bani Quraidah, jangan sampai solat asar di jalan,
kecuali sampai di Bani Quraidah. Walaupun kenyataannya ada yang solat asar di jalan, ada solat di Bani Quraidah, karena sahabat memahami perintah itu maksudnya untuk bersegera, bukan larangan solat di jalan. Ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Arti ini juga ada kekhususan yang diperintahkan bagi Nabi, ada kekhususan yang dilarang bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antara kekhususan Nabi SAW yang berbentuk mukjizat, Nabi itu mampu memandang ke belakang sebagaimana memandang ke depan. Padahal Nabi tidak punya 4 mata. Ya, kalau 4 mata kan 2 di belakang, 2 di depan ya. Nabi matanya sama dengan kita 2 juga. Tapi dia bisa memandang ke belakang persis seperti memandang ke depan. Satu kisah. Nabi sedang sholat. Tiba-tiba ada sahabat namanya Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Abu Bakrah itu dia sampai di pintu masjid. Pamannya ini orang salat jamaah di sini. Jadi dia datang dari belakang sana. Ketika sampai di pintu masjid, rupanya sahabat yang sholat bersama Rasul itu sedang ruku. Karena dia takut tidak mendapatkan 1 rakaat. Karena kan syarat mendapatkan 1 rakaat harus mendapatkan rukunya imam. Jadi dia takbir dari pintu, kemudian ruku dari pintu, kemudian jalan sampai ke saf. Bayangkan. Jadi ruku sambil jalan sampai ke saf. Itu Abu Bakrah. Selesai sholat, Nabi SAW bertanya, siapa tadi yang ruku sambil jalan? Nah, kok tahu Rasulullah? Apa ada CCTV? Rasul lagi sholat kan gitu. Tapi begitulah Nabi SAW punya pandangan ke belakang seperti memandang ke depan. Tiba-tiba Abu Bakrah mengatakan, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasul. Apa kata Rasulullah? Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambah kesemangatan ibadah wahai Abu Bakrah, tapi jangan kau ulangi. Kalimat jangan kau ulangi menjadi polemik bagi ahli fikih ini. Maksudnya jangan kau ulangi ruku sambil jalannya, atau jangan kau ulangi solatnya. Kalau yang dimaksud jangan kau ulangi solatnya, berarti siapa yang mendapatkan ruku, dia mendapatkan rakaat. Paham ya? Kalau itu maksudnya jangan kau ulangi, itu artinya jangan kau ulangi solatnya. Tapi kalau dimaksud jangan kau ulangi berjalan solat sambil ruku, berarti orang yang ruku belum tentu dapat 1 rakaat. Tapi kebanyakan para ulama banyak yang memahami maksudnya jangan kau ulangi itu jangan kau ulangi solatmu. Karena ada hadis yang mengatakan man adraka ruku'an faqad adraka raka'atan. Siapa yang mendapatkan rukunya imam, maka dia telah mendapatkan 1 rakaat walaupun dia tidak mendapatkan Fatihah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara kekhususan Nabi juga adalah Nabi itu tidak pernah menguap. Nabi itu tidak pernah menguap. Kita kalau ngantuk kan suka nguap tuh. Wah, kadang-kadang sampai mau sobek gitu itu. Mulut tuh sampai saking besarnya. Makanya kata Rasul, kalau kita sedang menguap, tutup sebisa mungkin karena setan masuk tuh. Tutup sebisa mungkin ketika menguap itu. Disebutkan oleh para ulama di antara dalil bahwa Nabi SAW tidak pernah menguap, ada hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dalam kitabnya Tarikh Kabir. Di antaranya adalah kana la yatasa'ab. Kana Nabi SAW la yatasa'ab. Rasul itu tidak pernah menguap. Rasul itu tidak pernah menguap. Dan ini khususan Nabi. Ya, Nabi itu punya mukjizat aneh-aneh, sederhana tapi tidak bisa dilakukan orang. Contoh umpamanya, Rasul itu tidak pernah mencela makanan. Siapa di antara kita yang sanggup tidak mencela makanan? Coba. Kita ini kalau tidak mencela makanan 1 hari itu tidak sah rasanya. Semana baksonya? Bisa diulang? Tak bisa. Gak usah, kalau nggak perlu dikomentari kan gitu. Kadang-kadang bukan makanannya saja yang dikomentari, yang masak tuh chef baru belajar tuh katanya. Subhanallah, bukan masakannya, seorang orang yang masak pun dicela sama kita coba. Tapi Nabi SAW dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ma'aban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattun inishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu.
Rasul itu tidak pernah mencela makan. Kalau suka dimakan, kalau enggak ya sudah. Tidak mungkin mencela. Seperti memangnya ketika Rasul dihidangkan biawak oleh siapa? Khalid bin Walid. Biawak, tahu kan biawak itu? Tapi biawak padang pasir ya, bukan biawak parit beliung, tidak. Kalau biawak parit beliung hitam warnanya, kalau biawak padang pasir putih warnanya. Biawak bule namanya. Mereka tidak makan kanibal, mereka makan sayur. Tapi biawak puting beliung di sini itu kanibal, dia ular aja dimakan. Jadi kalau dikandangkan biawak padang pasir dengan biawak Batam, dimakan tuh biawak padang pasir itu. Biawak sana tidak makan daging, mereka makan sayur. Makanya jangan disamakan hukumnya. Kalau biawak sana halal dimakan, tapi biawak puting beliung di sini haram dimakan, karena dia punya taring masalahnya. Nah, Nabi SAW ditawari oleh Khalid bin Walid makan biawak. Rasul tak mau. Tapi Rasul tidak mencela, tidak melarang, ya tidak juga memakan. Diam saja Rasul. Itulah Rasul SAW. Kalau tidak suka diam saja, kalau suka beliau makan. Lah itu mukjizat sederhana seperti ini saja kita tidak bisa melakukannya. Yaitu memang mukjizat Nabi SAW, luar biasa. Ya. Kita kembali bahwa Rasul SAW tidak pernah menguap. Termasuk Nabi SAW, dan ini juga para nabi ya, bukan hanya Nabi saja. Nabi itu tidak pernah mimpi basah, karena mimpi basah itu dari syaitan. Jadi kalau kita mimpi basah, maka bangun langsung ta'awud 3 kali meludah ke kiri, bukan malah nyesel kenapa aku bangun katanya. Kan itu, kenapa aku bangun katanya, kamu sih bangunin saya. Nggak boleh, itu dari syaitan nih ihtilam itu. Karena terkadang yang punya istri gitu ya, ketika mimpi basah itu kadang-kadang bukan sama istrinya, rupanya sama istri tetangga pula ada dalam mimpi itu. Setan masuk di situ, atau sama pacarnya dulu kan. Memang setan seperti itu ngasih was-was. Makanya ihtilam itu dari setan. Jadi kalau kita mimpi basah itu segera ta'awud kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dari setan. Ya. Lah Nabi tidak mungkin ihtilam. Dan itu khususan Nabi SAW dan juga para nabi yang lainnya. Kemudian juga di antara khususan di akhirat, bahwa Nabi itu, Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia yang pertama kali dibangkitkan dalam kuburan. Jadi ketika Israfil meniup sangkakala kedua kalinya, terjadi silang pendapat berapa kali si Israfil itu meniup sangkakala. Ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan 2 kali. Tapi pendapat yang kuat wallahu alam cuma 2 kali. Adapun yang mengatakan 3 kali, tiupan pertama tiupan kejutan, tiupan kedua tiupan kematian, dan tiupan ketiga tiupan kebangkitan. Tapi bagi yang mengatakan tiupan 2 kali, dan ini yang kuat, maksudnya tiupan pertama itu adalah gabungan dari kejutan dan kematian, baru tiupan kedua itulah tiupan kebangkitan. Lah ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang pertama keluar dari kuburan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu disebutkan dalam hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akunu awwal man tanshaqqu anhul ardu. Akulah orang yang pertama muncul dari bumi. Kemudian aku memandang Nabi Musa. Aku tidak tahu apakah dia duluan atau aku duluan. Tetapi yang jelas bahwa Nabi SAW disepakati dialah yang pertama kali bangkit dari kuburan saat hari kebangkitan. Dan ini khususan Nabi. Tetapi kalau yang pertama diberikan pakaian bukan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lah yang pertama kali berpakaian. Karena kan ketika manusia dibangkitkan kan khufatan, uratan, ghurlan, buhman, kata Rasulullah. Tanpa sandal, kembali tidak dihitan, telanjang tanpa pakaian, dan tidak membawa harta di badan. Ketika semua dibangkitkan seperti itu. Tapi awal yang pertama kali diberikan pakaian adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tapi yang pertama kali bangkit dari kuburan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu kekhususan Nabi di akhirat. Termasuk juga kekhususan Nabi SAW di akhirat adalah Rasul diberikan telaga yang disebut dengan Al-Kautsar, yang Allah katakan inna a'tayna kal kautsar. Kautsar itu artinya kenikmatan yang banyak. Ada yang mengatakan nama telaga Nabi yang ada di sorga.
dan itu tidak diberikan kepada para nabi kecuali kepada Nabi kita Muhammad SAW yang alirannya sampai kepada telaga yang ada di padang mahsyar. Karena setiap nabi itu punya telaga, dan yang paling besar telaganya Nabi, di mana tempat ciduknya, gelas-gelasnya itu sebanyak bintang yang bertaburan di langit. Siapa yang minum satu kali tidak akan haus selamanya, karena mereka akan didekatkan matahari di atas kepala masalahnya. Nah ini Nabi SAW diberikan Al-Kautsar yang tidak diberikan para nabi yang lainnya. Kemudian juga di antara kekhususan Nabi SAW, dia adalah yang pertama kali menyeberangi titian Siratal Mustaqim. Bayangkan titian itu dijelaskan oleh para ulama, dia lebih halus dibandingkan rambut, lebih tajam dibandingkan pedang, dan dia tidak lurus tetapi berbelok-belok dan menggelincirkan saking licinnya. Tetapi orang-orang yang beriman yang melintasi titian itu kan macam-macam. Ada yang seperti kilat, tahu-tahu udah di ujung. Ada yang seperti orang menggunakan kuda balap, saking kencangnya tahu-tahu di ujung. Ada yang seperti lari, ada yang kemudian lari terjatuh, ada yang merangkak, ada yang terkena kalalib, macam-macam lah dalam hadis itu kan. Tapi yang pertama kali melintasi titian itu adalah Nabi SAW. Belum ada nabi yang melintasi, nabi kita lah yang pertama melintasi. Karena yang pertama kali masuk surga itu kita sebelum umat-umat yang lainnya. Nanti kalau Nabi sudah sampai di ujung titian itu, maka Nabi menunggu umatnya yang melalui titian itu. Setiap ada umatnya yang berlalu dari titian, maka Rasul akan mengatakan Allahumma sallim 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 sallim, ya Allah selamatkan 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 selamatkan, sambil menangis ya, supaya jangan sampai umatnya masuk ke dalam jahanam. Karena titian itu terbentang di bawahnya jahanam, itu masalahnya ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga di antara khususan Nabi adalah Nabi adalah orang yang sudah diampuni dosanya, yang telah, yang sedang, dan yang akan datang. Nabi itu maksum. Hanya Nabi yang diberikan keistimewaan seperti ini. Dosa-dosa Nabi kita Muhammad SAW itu sudah diampuni, yang telah, yang sedang, dan yang akan datang. Betul-betul tingkatan maksum yang paling tinggi. Dan itu disebutkan dalam surah Al-Fat ayat 2, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Kemudian juga di antara khususan Nabi SAW adalah diutusnya Nabi SAW bisa menjadi rahmat bagi orang-orang kafir. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Rahmat ini bukan kepada umat Islam saja, bahkan kepada orang kafir pun rahmat sampai kepada mereka. Apa rahmat diutusnya Rasul kepada orang kafir? Allah mengakhirkan azab mereka di akhirat dan tidak menyegerakan azab mereka di dunia. Kalau dulu umat-umat para nabi yang menentang, lihat Nuh, bagaimana umatnya ditenggelamkan dengan banjir bandang dan tupan. Lihat kaum Ad yang kemudian diberikan angin puting beliung sehingga diangkat ke langit 8 hari 7 malam, baru kemudian ditumpahkan ke bumi. Lihat kemudian kaum Nabi Saleh, kaum Tsamud yang kemudian tergelimpang di rumah-rumah mereka menjadi mayat karena satu teriakan Jibril. Lihat kaum Sodom, kaum Lut yang dengan satu sayap Jibril kemudian diangkat negaranya, kemudian dilempari meteor, kemudian dibalikan lagi ke bumi dan sekarang jadi laut mati. Jadi umat dulu itu orang kafir kalau sudah diazab enggak ada yang tersisa hidup di antara mereka. Tapi dengan diutusnya Nabi SAW, mana ada azab sekejam itu yang Allah timpakan kepada orang kafir yang menentang Nabi. Sampai hari ini orang kafir masih menghirup udara segar, padahal hari-hari mereka mencaci maki Nabi, kufur dengan Nabi. Kenapa? Karena mereka mendapatkan rahmat dari diutusnya Nabi, di mana azab mereka diakhirkan kelak pada hari kiamat dan tidak disegerakan di dunia. Ini rahmat bagi mereka. Dan ini khususnya Nabi SAW. Dan itu sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Taib. Kemudian di antara khususan Nabi SAW disebutkan para ulama adalah Nabi diperlihatkan surga dan neraka.
Nabi itu diperlihatkan sorga dan juga diperlihatkan neraka di banyak tempat, baik dalam peristiwa Isra Mi'raj, baik dalam peristiwa salat kusuf atau khusuf, salat gerhana, baik dalam mimpi. Selalu Rasul itu diperlihatkan kalau tidak neraka, sorga. Bahkan diperlihatkan sebagian azab-azab kubur dan azab-azab neraka. Kemudian juga diperlihatkan kenikmatan-kenikmatan sorga yang tidak bisa dibayangkan oleh pikiran manusia, di mana mata tidak pernah melihat, telinga pun tidak pernah mendengar. Contoh umpamanya ketika peristiwa Isra Mi'raj, Nabi SAW sampai di Sidratil Muntaha, sementara posisi sorga itu di atas Sidratil Muntaha. Nabi SAW masuk ke dalam sorga. Kemudian pas masuk, tiba-tiba diperlihatkan satu istana yang megah terbuat dari emas. Kemudian Rasul bertanya kepada Jibril, liman hadza ya Jibril? Untuk siapa istana ini wahai Jibril? Jibril pula kurang tegas dia menjawabnya, oh ini istana li rajulin minal Arab. Ini istana emas ini akan diberikan kepada anak laki-laki dari Arab. Kata Rasul, jangan-jangan saya kan orang Arab katanya. Tapi Rasul masih penasaran, untuk siapalah? Jibril jawab yang benar. Kata Jibril, li rajulin min Quraisyin, untuk anak muda dari bangsa Quraisy. Kata Rasul, aku kan dari Quraisy, jangan-jangan ini untukku katanya. Tapi Rasul mendesak, untuk siapa? Tolonglah jawab yang benar. Kata Jibril alaihi salatu wasalam, li Umar ibnil Khattab radhiyallahu an. Ini istana miliknya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika Nabi SAW mengetahui bahwa itu istana Umar, Rasul terdiam. Tapi Rasul ingin masuk ke dalam istana, penasaran dia, apa sih isi daripada istana sorga itu. Pas dia melangkah menuju istana, rupanya di pintu sorga ada bidadari miliknya Umar. Rasul langsung menundukkan pandangan, kemudian balik tak jadi. Padahal di sorga itu semua halal, nggak ada haram, ikhwan. Memandang wanita halal di sorga, kan nggak berlaku hukum halal haram di sorga itu. Tapi Rasul bagaimana kemudian mencontohkan kepada kita, tetap dia tundukkan pandangan, itu bukan miliknya, kemudian tak jadi masuk. Setelah peristiwa ini dia panggil Umar dan mengatakan, ya Umar, aku sudah melihat istanamu di sorga. Kata Umar, kau memasuki istanaku wahai Rasul? Tidak, karena di situ di gerbang istanamu ada bidadari milikmu. Aku malu untuk masuk. Kata Umar bin Khattab, a'alaika agharu ya Rasulullah? Apakah harus saya cemburu kepadamu wahai Rasul? Apakah saya harus cemburu kepadamu wahai Rasul? Kenapa kau tidak masuk saja katanya. Sambil menangis Umar bin Khattab mengatakan, a'alaika agharu ya Rasulullah? Apakah kepadamu saya harus cemburu? Subhanallah kan. Nah ini menunjukkan bahwa di antara khususan Rasul itu pernah diperlihatkan sorga dan juga neraka. Kemudian juga di antara khususan Nabi SAW bahwa semua para Nabi dan Rasul itu terikat dengan sebuah perjanjian. Kalau muncul Nabi yang terakhir ini, Nabi kita Muhammad SAW, maka Allah ikat perjanjian semua para Nabi dan Rasul untuk beriman dan menolong agamanya. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Perhatikan dalam surah Al-Imran ayat 981. Al-Imran 81 Allah katakan, wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minanna bihi wa la tansuranna qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhad wa ana ma'akum minasyahidin. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari seluruh para nabi dan rasul, sungguh apa saja yang aku berikan kepada kalian berupa kitab ataupun hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul, yang terakhir maksudnya Muhammad SAW, yang membenarkan apa yang ada pada kalian, maka kalian sungguh-sungguh harus beriman kepadanya dan menolong agamanya. Jadi seluruh para nabi dan rasul terikat perjanjian itu. Kalau seandainya muncul Nabi Muhammad dan mereka masih hidup, mereka wajib menolongnya. Ini sebagai bantahan tentang masih hidupnya Nabi Khidir. Sebagian orang mengatakan Nabi Khidir itu masih hidup.
Sehingga banyak cerita-cerita tentang Nabi Khidir. Ada orang ketemu orang tua di tepi lautan, saya ketemu Nabi Khidir katanya. Padahal orang situ sebenarnya. Ya. Karena Nabi Khidir kan suka di tepi-tepi lautan tuh. Ya. Kadang-kadang aneh-aneh itu. Saya sudah ketemu Nabi Khidir di lautan ini, di lautan itu. Emang Khidirnya berapa kok? Kok ketemu yang orang sana ketemu di sana yang orang? Berarti kemana-mana Khidir itu. Ya. Kita tidak meragukan ada perselisihan para ulama, tetapi pendapat yang kuat Nabi Khidir itu sudah meninggal. Alasan yang kuat kenapa Khidir sudah meninggal, ayat ini. Kalau memang Nabi Khidir masih hidup, tentu dia akan hadir di saat Nabi SAW diutus. Karena setiap para nabi itu diberikan perjanjian oleh Allah. Kalau muncul Nabi akhir zaman, maka harus beriman dengan Nabi akhir zaman dan menolong agamanya. Kenapa ketika Rasul kalah di Uhud, mana Khidir? Pertanyaannya, kemana Khidir? Nabi mau mati di perang Uhud, masuk dalam perangkap orang-orang musyrik, sampai kemudian belah helmnya, sampai menancap di giginya, yang mencabutnya itu sampai rontok giginya, bahkan gerham Rasul sampai retak. Di mana Nabi Khidir? Kemana dia perginya? Kenapa tidak ditolong Nabi Muhammad? Ya, jawabannya mudah, karena dia sudah meninggal. Belakangan terakhir viral di negeri kita ada sebuah ajaran yang kalau anda ingin baiat kepadanya maka akan dipertemukan dengan Khidir di hotel bintang 5 kalau nggak salah itu. Berapa gitu kan? Karena itu viral tuh, antum mau baiat ajaran ini nanti dipertemukan dengan Nabi Khidir itu. Nabi Khidir yang mana? Di hotel loh. Berarti kan fasilitas Khidir ini harus bagus, harus bintang. Nggak mungkin dia di ruli-ruli kayak gini kan. Ini sudah azan pula kan. Dan banyak lagi kemudian kekhususan Nabi SAW. Dan yang terakhir adalah kitab Taurat, kitab Injil dan kitab-kitab yang lainnya telah menghabar gembirakan akan kedatangan Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana dalam surah Al-A'raf ayat 157. Wallahu a'lam. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.